Perkenalkan, nama saya Daud Marnata Purba, NPM 1917051042. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan jenis operasi set instruksi. Operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama ada move, yang berfungsi untuk memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada store, berfungsi untuk memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange, yang berfungsi untuk menukar sumber isi ke tujuan. Yang kelima ada clear atau reset, yang berfungsi untuk memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam ada set, berfungsi untuk memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh ada push, berfungsi untuk memindahkan word dari sumber ke bagian paling penting atas stack. Yang kedelapan ada pop, berfungsi untuk memindahkan word dari bagian paling penting atas sumber. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk aritmetik atau aritmetika. Yang pertama ada add atau penjumlahan, yang kedua ada subtract atau pengurangan, yang ketiga ada multiply atau perkalian, yang keempat ada divide atau pembagian, yang kelima ada absolute, yang keenam ada negatif, yang ketujuh ada decrement, dan yang kedelapan ada increment. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk logical. Yang pertama ada AND, OR, NOT atau XOR. Yang kedua ada compare, yang berfungsi untuk melakukan perbandingan logika. Yang ketiga ada pretest, berfungsi untuk menguji kondisi tertentu. Yang keempat ada shift, berfungsi untuk operand menggeser ke kiri atau ke kanan dan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang kelima ada rotate, berfungsi operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Operasi set instruksi untuk konversi. Yang pertama ada translate, yang berfungsi untuk menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua ada convert, berfungsi untuk mengkonversi isi dari suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya kita akan membahas operasi set instruksi input atau output. Input berfungsi untuk memindahkan data dari perangkat 10 ke tujuan. Yang kedua ada output, berfungsi untuk memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat 10. Yang ketiga ada start 10, berfungsi untuk memindahkan informasi ke prosesor 10 untuk mengawali operasi 10. Yang keempat test 10 atau input output, berfungsi untuk memindahkan informasi dari sistem 10 ke tujuan. Nah, dan yang terakhir, kita akan membahas tentang operasi set instruksi untuk transfer control. Yang pertama ada jump, yaitu pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua ada jump bersyarat, yaitu menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa-apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga ada jump subroutine, yaitu melompat ke alamat tertentu. Yang keempat ada return, yaitu mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Yang kelima ada execute, yaitu mengambil operand dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam ada skip, yaitu menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Yang ketujuh ada skip bersyarat, yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang kedelapan ada halt, yaitu menghentikan eksekusi program. Yang kesembilan ada wait atau hold, berfungsi untuk melanjutkan eksekusi program pada saat persyaratan dipenuhi. Yang terakhir ada no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Demikian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya.